Hari ini kita bersama Dr. Iksan, Dr. Tirta, dan Dr. Gia. Selamat datang. Kita kenapa lagi? Apa baru mulai? Kami kan nggak apa-apa. Kenapa? Itu pendulang semangat. Oh, kenapa kami kan apa? Ya ini kan saya berdua, nggak sendirian ini. Iya, terus kenapa ya, Bang? Ya, biar semangat untuk tolongin membantai saya. Anda. Ini hitam lawan merah. Oh, oke. Teman-teman tolongin saya nggak ikutan apa-apa. Kamu ngegas. Ini kubu soft-spoken lawan gas. Iya, Kamu tuh oke. kubu saya. Emang gas, iya? gas. Tapi gas. nggak pertama kali juga, Dok. Oh, harus gas kamu. Gas, latihan. Ini emang pertama kali ketemu? Iya. Pertama. Jujur. Gimana pendapat kalian berdua ngeliat Dr. Iksan di TikTok rame konten-konten? Bang, kenapa lu mancing ke Eh, gue sih, Bang? Pengen tahu, Bang, pengen tahu. tolong. Biar kan lebih Aku dulu, happy. lebih senior tuh happy. Happy. Seneng lah ngelihat ada dokter muda yang Praktek di mana? Jangan langsung gitu. Nah itu kan basa-basi contoh dari dokter yang lebih tua ke beliau. Praktek di Iya. mana, Dok? Kalau kata dokter Gia, kan dokter itu ada 4, Dok. Promotif tuh sampai basah tangan saya. Kok tremor? Nggak bohong gue guys. Ada dokter Ya. nggak tenang kalau ada apa-apa ada dokter di sini. Iya, siap. Ini kan IGD. Iya deh. Siap. Kan promotif, preventif, kuratif, sama rehabilitatif. Nah, saya dulu deh, Dok. Promotif, preventif. Gitu. Oh, emang angkatan berapa? 18 kebetulan. Oh, Dok. masuk 18. Betul. Kelahiran tahun? 2001. 2001? Iya. Saya. Udah buat dosa. Kenapa? Udah buat dosa. 2001 udah buat dosa di baru lahir. Patokannya dari Anda Bukan dari berdosa. saya, Dok. Bukan dari saya. Izin. Patokannya dari Anda berdosa. Jadi ini masa sebelum dokter kita Akhir dosa balik, apa maksudnya belum akhir dosa? balik. Dengan emak. Dengan Kembali. emak ini 3 lawan 1 ceritanya. Enggak, bukan 3 lawan 1. Kamu tuh pakai jaket hitam, lihatnya tuh bantu saya buat ngegas mereka berdua. Saya netral, Dok. Emang ini gas-gas gini enggak? Ini emang lagi merah, ada yang hitam aja. Udah ACLS? Udah. Oh Weh, apa itu? ATLS? ACLS? Udah gak usah tahu ya, dokter. Ini circle dokter aja. Kan buat yang nonton. Oh, iya, betul. buat Edukasi. nonton. Apa ACLS? ACLS tuh kayak pelatihan buat jantung. Oh, oke. Kalau ATLS buat trauma. Oh. Jadi di sini kalau nunjukin langsung bisa. Waduh. RCP. Kita tes Enggak, apa gimana? bukan. Aku masih punya soal Lu nih. gak pegang gue sih, Kak? Baru 3 menit kok, Kak. Si dokternya pelan-pelan kita tes gimana? Kalau lolos langsung jadi beliau. Kan IGD, bener gak? Dok, seorang pasien usia 58 tahun datang dengan keluhan cuma langsung dites. Biasanya ada tes-tes kayak gitu. Oh, ada. Boleh. Misalnya gimana? Misalnya, ini Bang, kasih yang gampang. Gampang aja. Makin basah tangan gue. Tapi contoh tuh soal cerita gitu Iya kan. kayak gitu. Oh, kayak contoh, gitu. betul. Kayak gitu doang. Datang dan keluar nyeri dada, terus tiba-tiba tidak sadarkan diri. Di grafiknya ada gambarnya ya, huruf W yang berjalanan cepat gitu. Nah itu diapain? Diapain gitu. biasanya? Ditolong. Iya. ATLS kapan kira-kira? Belum tahu, Dok. Bang tahu Nanti ini nggak kita bang? tunggu. Bantuan hidup dasar yang RJP latihan Iya. buat umum tapi ya. Oh, iya, Nah, iya. dokter Iksan ini baru menjalani ACLS Advance, bukan dasar lagi ini Oke. Advance yang pakai alat yang defib jeduk yang gitu yang pakai listrik. Nanti baru pelatihan itu 3 hari kira-kira. Ada ujiannya juga. Ada. Kalau Jadi ini kalau khusus lagi ke- main padel, Oh. ada temen tiba-tiba dia berlutut serangan jantung. Ah. Nah kita awam nih semua nih. Iya. Kita ngapain? Biarkan. Ayo, ini Kok baru dibiarkan? latihan ya. Orang serangan jantung masa anda biarin? Nah, biarkan dan telepon ambulan. Oh. Saya backup. Jadi prinsipnya Siap jangan ini, Beb. Ini prinsipnya backup. jangan dilakukan sendirian, harus panggil bantuan. Oh. Gitu. Jangan langsung ditepuk-tepuk apalagi kerokan. Kasih teh anget. Nah, lanjutkan. Oke. Berarti kalau main Nggak padel, boleh kerokan, nggak boleh kasih teh Tiba-tiba anget. sakit Nggak boleh ditunda ke rumah sakit. Oh, langsung Karena rumah time is sakit. muscle. gokil. Keren. Tim hitam. Lulus. Coba Iya, perpanjangan ACLS itu tiap berapa tahun? 2 tahun. Kok jadi ujian? Kenapa jadi ujian? Ini salah juga nih kayaknya. Ini udah internship. Udah. Kemarin internship di mana? Di Bangka Belitung. Keren loh. Kenapa? Keren. Saya di Belitung? Jogja dulu. Oh, semua tuh dapat kayak gitu ya? Iya, Dok? dapat. Betul-betul. Bangka Belitung terus lanjut puskesmas ya? Iya Sempet kan
1 tahun, 6 bulan di rumah sakit, 6 bulan di puskesmas. Gitu. Oke, berarti kalian 6 kalau bulan di lihat rumah sakit. junior dokter gini, apa dokter yang lebih junior daripada kalian rangkul kan berarti kan? Kalian selalu bantu. Iya dong, aku sih gitu. Oh, dokter Tirta Dokter juga Tirta gimana, kan, Dok? berarti. Nasi padang tolong. Oh iya. Siap. Tugas pertama itu. Oh gitu. Membelikan saya nasi padang. Oh iya. Baru Emang ada kayak gitu Baru gitu. jaganya nanti aman. Oh. Kenapa iya. harus nasi padang, Dok? Nah, karena saya sukanya itu. Sama dong Saya kan, berarti. soalnya kalau ada beliau masuk ke saya, wah saya punya nih tim 1 ya kan. Apa tuh maksudnya? Kan biasanya kan ini paling senior beliau. Heeh. Ya saya kan di bawah, sekarang punya anak buah 1. Ngetrolnya gampang. Sini kau, nasi padang ya 10. Iya. Middle tuh enak, tanggung jawabnya di aku, tapi bisa untuk Iya, cuman nasi Oh, padang ada itu gitu. saya yang bayari kok. Saya yang bayari. Oh, tapi dia yang jalan. Biar sehat. Kan 5.000 step per hari. Oh, tapi kan pasti kalau kita mau ngasih duit, dia ada ngenak-ngenaknya juga kan? Iya. Nggak apa-apa dari saya aja dok gitu, nggak juga? Oh ya saya terima kalau dikit. Tuh kan. Ya udah oke. Emang gitu ya? Ternyata kayak gitu, ada kayak Enggak gitu, kok, gitu enggak. ya? Itu cuma ada di skenario manhwa. Iya. Oh, manhwa komik Korea. Itu Iya, aslinya kita sangat ramah terhadap semua orang. Iya, nggak Rajin, mungkin lah. rajin menabung dan suka menolong. Ini. Kok Apakah tampang saya terlihat berbohong? Tidak kan? enggak lah orang Jujur. Iya. Iya. Rambut udah ditarik ke belakang semua, masa nggak jujur ya? Ya karena briefingnya tadi sama dokter semua, jadi harus rapi. Oke, ya udah nggak usah Apalagi ada marah. beliau nih dokter Genza. Emang kenapa Lagi. dokter Gen Z? Takutnya viral saya. Kan mega call dokter. Udah bisa balas. Itu baru didikan saya. Ayo coba roasting. Aduh jangan dong. Tapi kemarin terakhir kalian berdua di sini 10 juta view udah 11. Iya itu. Itu termasuk yang paling rame loh di Indonesia loh. Hebat. Aku mau ngasih selamat buat tim editornya Istimewa. Dia bisa tahu angle-angle Dokter Tirta melepaskan baju MU. Itu dia dapat angle-nya. Jadi itu berpengaruh. Jadi raise the wage ya untuk tim editor. Benar. Memang benar jarang ada tamu yang apresiasi ya. Padahal timnya Bener bukan dong, Bang bener Tio kan? doang. Jarang loh. Iya, Kamu kan bayangin. Bang Tio yang edit? Semua gitu. iya. Kita bagi-bagi Coba. tugas, Jadi bisa spotlight tuh dapat jago banget yang Keren, editor keren, itu. keren. Dokter Tirta ada yang mau diapresiasi dia? Enggak ada. Enggak ada. Ada Pilih kasih. Dia tuh membranding saya kayak penjahat kemarin tuh. Nggak Kayak villain. Mana nggak ada? Seolah-olah saya tuh kayak antagonis di situ. Kan emang cuma tinggal mindahin kamera doang, kita nggak apa-apain. Seolah-olah tuh kayak saya antagonis di situ, protagonis. Kan tantrum dan tentram. Nah itu gara-gara itu. Oke. Sekarang ada follower saya baru tuh namanya Kubu Mak pembela Dokter Gia. Follow saya semua. Saya fans Dokter Gia, Regio Bangpel. Saya Regio Regio? Makassar. Iya. Saya nggak butuh fans Regio-Regioan, Mbak, Bu. Bisa nggak dokter agak kalem dikit, tak blok. Ngatur orang kau balik sana mesos. Kemarin soalnya gue ngeliat juga di thread tuh ada orang pamer di blog Dokter Tirta. Wah, Soalnya dia bilang, serius? Dokter Tirta kok lama banget nggak ini ya, nggak Nggak main thread kelihatan. lagi, nggak kelihatan segala macam. Kelihatannya di Di bawahnya, kayak lo di blog deh. Rese annoying. Masa kamu bisa nggak sih dok agak soft spoken kayak dokter lain? Enggak. Mau apa kau? Ngatur-ngatur. Bener. Nah sampai jadi meme juga kan? Ya, Kalian sampai berdua sekarang. jadi meme. Asli, Viral. itu Iya. semuanya. Ada apa nih kalau dokter Gia gini, dokter Tirta kayak gini. Sampai polsek di daerah. Asli. semua profesi. Kita jadi multiverse. Damkar juga loh, Dan damkar. damkar semuanya ya, semuanya. Ya tapi semuanya. saya jadi villainnya. Padahal Bang sebenarnya tidak ada hero, tidak ada anti-hero. Kita ini sama-sama teman sejawat yang Oh, punya positive kecintaan yang thinking. sama, yaitu edukasi. Itu doang Iya, kok. kan Beda cara caranya aja. gitu aja. Iya. Nggak usah, saya antagonis. Enggak, semua sama. Memberikan edukasi. Iya. Udah nggak usah didengerin emang bapak-bapak. Kamu Dok, saya Bang, aja. tapi aku ketularan Dokter Tirta. Kemarin ada yang nanya ke aku mention gini, Dokter Gia, bener gak sih dok kalau kawin lari itu olahraga yang bagus buat couples? Apakah bakar kalori? Terus aku jawab, betul itu bakar kalori sekaligus bakar tali silaturahmi seluruh keluarga. Langsung jos dok, gitu dok, sarkasme. Saya berusaha soft spoken, Day One ramah-ramah, gagal dalam waktu 13 jam. Oh, gue lihat juga tuh. Apa yang bikin gagal sih? Kan tinggal Ada. soft spoken doang. Nggak Tinggal. ada, selalu ada komentar-komentar ngeselin aja. Nggak enak saya. Anda Nggak- masih main sih soalnya. nggak main threads ya. Untuk Mas Radin kan nggak pernah main threads. Coba Enggak. main sekali-sekali. Yuk. Itu sama Kayak bikin Twitter kesel zaman juga. dulu, enak Nggak dulu. lucu, fansmu banyak di sana. Enggak, bukan Twitter sekarang, Twitter zaman dulu enak banget. Oh iya, 2010. fun ya berarti ya? Fun banget asli. Iya. Oke, ini dokter Iksan ngelihat satu ada dokter Tirta, dokter Gia. Lo tuh lebih kalau pola pendekatan komunikasi ke pasien tuh dokter Iksan lebih ke yang mana nih?
Aduh. Aduh. Duluan. Bang, lu mah ngelemparnya ke gue mulu, Bang. Nggak bisa ya kan pengen lihat dari sisi dokter, ngelihat dokter Gia, dokter Tirta tuh gimana? Saya Iksanuddin Kot'i, 24 tahun. Kalau saya biasanya tergantung pasiennya. Oke. Kalau ngelen itu dokter Tirta. Oh pernah ngegas juga berarti pasien? Iya. Oke. Tapi kalau saya jelasin, Pak ini nggak bisa secara algoritma dan patofisiologi nggak masuk nih gitu. Tapi kalau pasiennya baik, dokter Gia gitu. Tergantung case-nya karena medicine is art. Medicine adalah seni. Gitu. Gila, itu keren tuh. Itu tapi jawaban kayak gitu dokter Gia banget tuh kayaknya. Iya. Iya dong. Iya. Ya sama bertiga. Oh iya, bertiga. Enggak kan? Biasa masih fresh. Belum ketemu pasien-pasien IGD yang 3 tahun, 4 tahun nomor redang. Oke, tapi kelihatannya kalian kerja keras banget ya. Sekarang tuh dokter Gia terbang kemana-mana, dokter Tirta dengan semua bisnisnya juga, dokter Iksan juga dengan edukasi-edukasinya. Pernah ada pause moment gitu gak sih kayak berhenti sejenak gitu? Jadi kemarin abang tahu aku pulang dari mana bang? Aduh, iya luar Palu. Iya, Palu. Sulawesi Palu. Tengah. Aku perdana itu ke kota itu. Itu kota cantik banget. Semua dimensi geografis ada di situ. Oh, wow. Pegunungan, lembah, pantai, sungainya, teluk. Cantik banget. Cuma bedanya sama Jakarta, dia mataharinya seorang satu. Kata warganya panas banget. Oh, panas banget. Panas banget itu, panas banget. Wah, asli mataharinya. Cuma nggak tahu kenapa, Palu kenapa aku jadi ngerasa sangat amat dicintai ya ampun yang nyambut Rame ya, banget, banyak banget minta ya. foto apa segala Seru macam. banget. Yang undang waktu itu Pak Gubernur sama Wakil Gubernur. Oh iya diundang gubernur sama wakil di sana. Kebetulan Wakil Gubernur ketua ID-nya Sulawesi Tengah. Jadi dia bisa gerakin dokter-dokter di situ ya bareng sama aku ngunjungin RSUD-nya. Oke. Ke Anutapura, ke RSUD Undata. Wah seru banget. Itu salah satu kesibukannya. Kenapa orang di sana dokter Tirta banget tadi katanya? Hah? Nggak. Apa panasan? Bukan. Kan panas. Matahari panas. Enggak maksudnya kan panas. Ini kalau Israel catat pengadu domba. Enggak maksudnya panas katanya panas. Rokib Atit. Serem juga ya ternyata. Untuk digini. diklarifikasi langsung. Nggak tapi emang panas di sana. Iya. Emang cuaca di sana kayak gitu kan? Iya, suhunya tuh jam 9 tuh kayak rasa jam 1 siang gitu. Itu jam 9 pagi. Tapi kalau malam adem dong. Nah, makanya tuh bisa menikmati kotanya. Nah, itu pause momennya bisa tuh di situ. Justru buat dokter Gia, pause moment adalah ketemu orang-orang di sana. Itu Iya, pause-nya. Bisa ngeliatin pemandangan indah gitu ya. Oke. Menghirup aroma. Duh, enak banget Kayak pause-nya dokter Tirta dong. Ketika saya ngopi. Oh, langsung banget tuh masuk tuh. Enggak, dari tadi emang haus. Anda tuh tidak mempersilahkan kita minum. Loh kan minuman tinggal minum, bener nggak? Ya Kan udah ada di sini. Kalau tuan rumah, monggo diminum loh. Oh iya. Gitu. Kalau aku pause momennya memang selalu setiap habis latihan olahraga pagi hari. Oh itu pause momennya. Iya, lari angkat beban atau latihan fisik apapun. Itu momen kita udah sendirian enak. Oke. Habis itu kelar mandi baru ngopi. Kalau lari itu dapat itu juga endorfin itu katanya apa? Yoi. Ada zat-zat apanya itu? Itu bener ya? Betul itu namanya runner high. Jadi ketika kita olahraga kita bisa meningkatkan booster endorfin dan kita agak kerasa bahagia sesaat saat itu. Itu yang membuat kita addicted ke latihan. Endorfin itu lebih kuat daripada morfin loh, Bang. Oh iya. Iya, ininya Lebih nikmat gitu. Efek ke kitanya, efek ke Iya. tubuhnya itu. Berarti kalau mau lari berapa lama tuh sampai dapetin perasaan kayak Beda-beda per orang. Kalau aku bisa sampai 60 sampai 90 menit. gitu? Oke. Tapi kalau misalkan pause momennya break banget, biasa aku register ultra. 50 sampai 70 kilo latihan. Buset itu ya buat post moment begitu ya. Itu 7 Desember kemarin tahun lalu. Itu bayangin lari dari jam 7 malam sampai finishnya tuh jam 6 pagi aku. Oke. Startnya jam 8 jam 8 malam, finish jam 6 pagi. Itu semalaman lari keliling UI 10 kali itu rasanya enak. Oh setahun tuh ngapain ini. Nah itu momen ketika kita bisa berpikir. Evaluasi. Iya. Bener-bener. Makanya cocok sama lagu Hindia. Yang mana? Evaluasi. Waduh, Gen Z banget lu kayaknya. Gen Z banget ya kayaknya. By the way, Bang Radit masih on rencana 42 km 42 kilo di umur 42 masih on. Tapi lagi cedera kan, plantar fasciitis. Fasciitis. Nanti yang nerangin beliau aja. Oke. Oh langsung dites lagi. Tapi aku juga loh. Apa kita temenin aja? Kenapa?
Apa Jadi temenin? aku sebelah kanan, dokter Rita sebelah kiri, kita Enggak. lari 42. Ngomel apa sih? Pelantang apa? Enggak, Pelantang? saya mau. Pelantar tahu. Oh enggak, maksudnya apa kok? Aku juga Oh, tadi. aku mau tahun depan kalau misalkan dibolehin sama coachku ikut maraton. Wah sip, mantap gini toh. Ini baru. Calon-calon. Hitam. Hitam. Kamu pasti spesialis mau bedah apa internis? Aduh. Kok udah langsung Saya dikerucutin belum kedua tahu itu? dong. Oh belum. Belum Biasanya tahu. hobi-hobi olahraga itu kalau nggak bedah internis. Tapi kalau udah mau mulai maraton, enak kalau pairing sama dokter Tirta nggak sih? Ketemuan, janjian. Waduh, iya benar. Iya kan? Ngomel saya pasti. Lo malah dia yang ngomel sih. Soalnya aku tuh kalau lari mau sering ngomel-ngomel sendiri. Hah? Oh bener kan? Bukan dengerin podcast. Bukan. Bukan. Aku nggak dengerin apapun, tapi sering ngomel sendiri. Sering beneran sering ngomel sendiri. Oh. Wah boy, gitu. Sambil lari? Beneran iya. Beneran itu. Enggak, biar apa? Ya itu karena namanya kan pause moment melampiaskannya kayak Oke, gitu. oke. Jadi seringnya ngomel-ngomel aku justru pas latihan. Tiba-tiba teriak seru gitu. Lagi lari? Itu biasa di KM-KM udah kritis tuh. Itu aneh Ngapain coba ngikutin? Itu terlalu aneh. Kalau di sebelahnya ada orang lain? Ya itu kayak kemarin, jadinya kaget orangnya. Dan tapi mereka biasa sudah tahu kayak oh ini emang lari sambil marah-marah. Dan itu ternyata bukan hanya aku doang. Aku punya temen David Steven, dia juga kayak gitu kalau lari. Oke. Tapi setelah lari itu lega. Enggak. Kayaknya lebih ke soal ngomong ini. Oh, daripada kita orang tersinggung. Bener, nggak usah nunjuk Ke udara aja, salah. ke udara aja, ke udara. Iya, itu sebenarnya bukan diri sendiri. Biasanya pernah nggak sih kayak keinget momen keputusan yang wah ini bodoh tenan nih. Terus akhirnya kita tiba-tiba seret. Nah itu aku memaki diri sendiri. Sih nah, gitu. Tapi bener sih, saya kan kalau stand up tuh suka keluar kata-kata yang kasar juga. Ini kan nonton kemarin di Bandung. Oh nggak diundang, kita nggak diundang Bu. Nggak diundang. Jadi dari semua narsum yang diundang beliau doang kan. Dokter Gia waktu itu Dokter Vito nggak diundang, saya nggak diundang, Benar. Dokter Risa nggak diundang. Dokter Gia Aku sekalian mau nasin, yang diundang bukan cuma aku, orang tua aku juga diundang. Oh, sumpah nggak diundang kita. Siap. Dokter Cukup Gia. tahu sih. Dokter Gitu. Gia tuh nanya, mau nonton kok selalu sold out, kira-kira ada lagi kapan? Oh, saya kasih aja dok gitu. Oh, Tapi kan Iya. kalau udah sering datang ke podcast harusnya dikasih bang. Iya Ada sih. inisiatifnya Oh, gitu. lo tempel dong, tempel itu dokter Tirta. Nah, gitu lah. Memang biasa. Beliau kayak gitu ya. Enggak, nanti Hanya ada undang lagi. yang seumuran. Oh, bedanya juga cuma dikit. Saya 35. Oh, jauh. Ini 25. 24. Oh Terus iya, jauh banget. besoknya tuh baru dari Medan, terus habis itu berikutnya Semarang. Semarang. Tapi Tuh, benar, Semarang tuh. mengungkapkan perasaan itu Di melegakan. situ, lega. Dokter Gia tuh pernah ngomong kasar gak sih sebenarnya? Gak pernah lagi, gak pernah. Masa? Orang tuanya Dokter Gian nggak nonton video saya kan? Enggak sih. Alhamdulillah. Oh, kirimin yang itu suruh push up. Jangan. Provokator kan Anda. Kan cuma ngasih tahu itu. Anda tuh mau framing saya di sini sebagai pet kan? Tolongin gue. Bukan. Dari sini mulai. Itu tadi kan momen-momen pause semuanya. Dokter Iya. Iksan gimana momen pause-nya? Tapi bener ya, tubuh tuh nggak dirancang selalu on juga ya, harus ada pause juga kan. Tapi kalau saya sendiri, biasanya pause momennya itu sebelum tidur. Oke. Jadi sebelum tidur, kayak 1 jam sebelumnya pasti kan pause momen dari segala sesuatu. Terus baca buku, tidur deh gitu. Baca buku. Baca buku. Istirahat berarti harus pas juga ya. Kalau kan badan capek kan. Iya. Makanya diusahakan selalu di jam yang sama gitu tidurnya. Aku gak bisa begadang. Oke. Fun fact yang gak bisa begadang. Oke. Bahkan dari koas pun gak bisa begadang. Oke. Berarti Nah, nggak bisa jaga malam dong? Makanya aku benci jaga malam. Tapi bisa jaga malam? Bisa. Ya, itu bisa begadang berarti. Revisi. maaf dok itu. Maaf. Mohon maaf dokter, saya izin meluruskan. Bang Adit, jadi aku izin meluruskan. Iya. Bisa begadang tapi sesuai dengan porsinya aja. Saya menolong. jangan kasih tau lagi ya kalau ada. Saya tuh menolong. Karena kan di TikTok sering di-cut-cut. Oh. Beliau kan terkenal. Nanti takutnya dokter Isan nggak bisa begadang. Wah nanti dokter seperti ini lembek nggak bisa jaga malam. Makanya saya menolong. Menolong. Kadang caranya aja mungkin. Iya. Tapi kan yang penting hati dan niat. Betul sekali. Ini baru memblending yang positif. Gitu dong. Keren. Ada 3 dokter nih. Jadi boleh dong kalau nanya soal dampak pada kesehatan kalau kurang istirahat. Dokter Gia tuh gimana tuh dok? Banyak ya. Kurang tidur itu pertama ya mood dulu berantakan pasti, nggak fokus. Dan di IGD itu jadi saksi dan banyak bukti bahwa kejadian-kejadian sepersekian detik itu ya ke saya
kebakar, kepuk, ke macam-macam ya. Itu gara-gara itu microslip itu. Oh gini. Sekejap mata set hilang. Wah tiba-tiba udah kecelakaan aja gitu. Itu efek dari kurang istirahat. Oke. Kalau dokter Tirta supaya istirahatnya pas ngapain biasanya? Saya Tidur selalu di jam yang sama kah atau? jam 9, 10, 11. Wih. Ya harus dipadetin. Jadi aku tipikal yang harus padat bekerja seharian, entah itu fisik atau mikir, biar bisa tidur nyenyak. Nggak pernah ngalamin insomnia apa segala? Pernah, tapi ketika hari-hari penting. Oh. Misalkan mau, Maraton. ya itu H-1-nya susah banget aku tidur. Emang Anda masih ada perasaan-perasaan deg-degan? Ini masih bisa? Iya, deg-degannya karena takut nggak sesuai dengan target. Nah, aku manusia yang butuh target. Aku nggak tahu kalau beliau-beliau kan. Kalau aku tuh kalau dikasih target suka, tapi H-1-nya malah jadi pressure. Tapi pressure itu yang ngebuat aku susah tidur. Tapi sisanya malah tidur nyenyak. Oke. Kalau dokter Iksan juga sama tuh, suka dikasih target juga nggak kayak dokter Tirta gini? Kalau saya setuju sih, maksudnya kalau kita bangun pagi itu otomatis kan malamnya itu dia bakal lebih capek kan badan kan. Jadi karena adenosinnya numpuk, akhirnya kita coba minum kapal api dulu deh. Mate. Bener kan? Dijelasin sama dokter Gia kan waktu itu kan? Iya. Nah ketika kita beraktivitas seharian, Di blok adenosinnya. adenosinnya numpuk. Dengan Terus itu diblok kita sama butuh minum kafein, kafein. ya, Nah, tapi secara general kita kalau misalkan aktivitasnya mulai dari pagi, malam pasti capek. Jadi tidurnya bisa lebih awal gitu. Oke. Kamu tuh berpotensi nih. Potensi Kan di mega TikTok. KOL. Iya. 400.000 kamu ya? Apa? Followernya sekarang? IG. Enggak, yang TikTok. M ya udah. 800 dong. K. Belum M. Kan saya mulainya bukan era Covid, Dok. Saya dari era sepatu ya. Ayo berjuang keras. Semangat, Dok. Seneng aku. Tapi jeda istirahat emang biasanya kita ngopi lah ya. Di ketika praktek juga kayak gitu nggak sih dokter Gia? Aku ngopi sehari sekali aja pagi. Itu udah cukup aku sih. Oh. Jadi malam mah enggak. Kalau dokter Tirta mah berapa? Bisa ada aku cafe nedik. Aku bisa 5 sampai 6 5 sampai 6 gelas setiap hari. Iya, tapi duanya americano, 2 americano, 1 cappuccino, 2 kapal api. Kalau kerja kenapa enak pakai kopi ya? Maksudnya nih. sambil nulis. Aduh. Lihatin lagi nih. Ayo. Kenapa kerja tuh nikmat banget kalau sambil ngopi? Misalnya lagi nulis nih. Ngopi, fruit, diam dulu, nyium aromanya, nulis lagi. Kenapa begitu nikmat? Aduh. Lanjut ke dokter Iksan. Dibawa juga tuh tadi adenosin teman-teman. Dititipin. Sekalian. 1, 2, 3. Ya, dimulai. Ya, jadi teman-teman, jadi Bang Adit, intinya kalau misalkan kita ngopi, itu ada semacam zatnya lah di dalamnya yang membuat kita jadi semangat. Nah, zatnya akan dijelaskan oleh Dokter Gia. Udah kita muter aja nih. Nanti ujungnya Tio yang jelasin. Ini yang namanya konsul di IGD kayak gitu. Oh gimana tuh? Kalau di gini gimana tuh? Jadi kalau kita nggak tahu, ya saya akan konsul ke dokter yang lebih tahu. Karena dokter jaga pasti ke kepala IGD. Kalau nggak tahu baru ke spesialisasi yang ditunjuk. Atau tahu tapi mau lebih mastiin lagi. Tepat. Gimana dokter Gia? Kenapa kalau saya Tos nulis dulu bang. itu minum kopi itu lebih mantep gitu rasa kerjanya? Iya, jadi ada molekul namanya adenosin, ada namanya kafein. Nah, cara kerjanya minta tolong dokter Tirta boleh? Boleh sampai keluar nanti. Soalnya biasanya kalau di lapangan yang menjelaskan itu orang lapangan banget, Bang. Iya. Gimana tuh? Kok bisa 5 gelas itu gimana? Iya. Cara kerjanya. Itu skripsi saya emang. Tuh. Iya. Skripsi saya. Ternyata dia yang punya penelitiannya. Ya jadi Penjelasannya? kalau Kak ternyata itu aku lakuin skripsi itu 2013 itu sebagai syarat buat esketnya. Terus di RCT dan yang ku teliti kebetulan itu Kafein. Ya saat itu kopi instan robusta. Terus kita bandingin sama yang decaffeinated. Ternyata di dalam kopi itu nggak hanya ada kafein tapi ada banyak banget zat. Salah satunya asam klorogenik. Itu yang membuat akhirnya si kopi dari berbagai macam ratus zat itu aromanya jadi khas. Itu yang pertama. Terus kedua efeknya mereka tuh memang 3. Dia menaikin si tekanan darah sistolik sama memicu aktivitas parasimpatis. Cara ngeceknya itu kita lewat cold pressure test saat itu. Jadi sebelum minum kopi dicek tensinya, terus suruh Harvard step up test. Apa tuh? Yang naik turun. Terus habis itu setelah itu dikasih perlakuan minum kopi setiap hari.
Terus akhirnya dicek lagi, ternyata ada peningkatan tekanan sistoliknya itu sekitar 8 sampai 7 sampai 8 dan itu tergantung dari kondisi masing-masing orang. Oke. Itulah alasan kenapa. Tapi kalau orang tersebut semakin sering minum kopi, itu terjadi toleransi. Betul. Oh. Jadi karena dia seringnya minum 1 gelas, akhirnya di penelitian tersebut yang aku lakuin di RCT itu dia titiknya setelah di bulan keberapa, karena itu hampir 8 bulan penelitiannya, di bulan ke-6 tensinya tuh jadi turun lagi. Artinya si tubuhnya sudah tolerance dengan kafeinnya. Oke. Itu reason akhirnya ketika si kopi tersebut di stop, dia jadi pusing kepalanya. Kayak Which is yang withdrawal saya syndrome. ini. Ya dari situlah si kopi itu ternyata kalau dia minum sampai dari jurnal itu 5 espresso per hari, itu belum bisa menentukan beresiko apapun. Tapi terjadi tolerance ke saraf simpatisnya sama ke tensinya, sistoliknya. Tapi di atas 5 espresso itu baru bisa kronis, bisa prehipertensi. Oh, artinya batasnya di 5 espresso lah Iya, ya. dan salah satu impactnya itu memang itu yang membuat si kopi tersebut ciri khasnya beda-beda. Kalau dia kebanyakan acid, aromanya jadi seperti apa. Kalau kebanyakan ini jadi apa. Itulah alasan kenapa setiap biji kopi mengandung aroma berbeda itu dari hasil penelitiannya. Oke. Keren. Skripsi. Keren loh. Skripsi. Dokter Tirta sama kayak saya nggak? Begitu nyium bau kopinya aja udah langsung kayak, wah gue harus kerja nih gitu. Jadi kayak ada asosiasi antara aroma sama Ya, kayak emang. gitu nggak? Karena nyandu. Jadi aku caffeinated addict dulu. Dari sebelum aku ngerokok, terus berhenti ngerokok sampai sekarang pun aku tetap caffeinated addict. Nah, kalau aku bawa aroma kopi lebih ke kayak ada suges, aku harus aktif. Oke. Sugesti itu placebo effect. Tapi impactnya memang palpitasi, jadi cepet fokus. Kan efeknya simpatis kan fight and flight kan. Oh, jadi itu artinya kenapa kalau ngopi itu enak sambil buat jeda, sambil buat nulis Iya. tuh kayak gitu. Iya, kayak ngebuat break emang. Buat break tuh jadi fokus kayak kalau orang bilang tuh rame fokus ke satu hal tuh loh. Jadi tiba-tiba kayak rame terus tiba-tiba bisa sunyi semua. Iya. Nah, itu yang kulakuin. Tanpa HP tapi. Oh. Ngopi paling enak tuh tanpa HP kalau aku. Oke. Mau dimanapun ya, yang penting jauhin gini doang. Pakai iPad tapi Iya, sama aja. sama aja. Nonton. Komentar dong, Dok. Enggak apa-apa. Tapi kita live bareng ya. Boleh dokter izin. Langsung ditunjuk. Nanti kita live bareng ya. boleh dokter. Kalau bau kopi, memori buat kalian apa? Kalau buat saya itu mungkin bau kopi memorinya ya kerja zaman dulu, nulis, ngerjain buku. Kalau dokter Gia apa? Iya, buku 1, 2, 3, 4 kayaknya full kopi tuh. Ya, Aku itu juga. baunya, aroma Asli. itu. Jadi begitu nyium itu ingat zaman-zaman dulu. Iya, Lagi sangat, nulis sangat. Garda Detak tuh. Iya, itu juga. Bang, tahu nggak Bang, tanpa kita sadari, zat yang paling banyak kita konsumsi itu oleh manusia bukan makanan, bukan minuman. Minuman kan paling 2 sampai 3 liter aja. Terus makanan, lambung kita juga cuma 1,5 liter, udah penuh banget. Zat yang paling banyak kita konsumsi sebenarnya adalah udara. Sekali tarik nafas, udah 1 liter. Oh iya. Kita semenit 16 sampai 20 kali nafas. Sejam kali 60 kali 24 jam. Kita belasan ribu liter masuk ke dalam kita konsumsi gitu. Salah satunya ya aroma-aroma ini. Gimana nggak nancep di kepala. Itu salah satu zat terbanyak yang kita hirup udara. Masuk gitu. akal, makanya memori itu balik kalau kita nyium Iya, aroma-aroma betul, kayak gini ya. betul. Kalau Dokter Iksan, memori apa yang muncul ketika nyium aroma kopi? Oke, kalau aku fun fact-nya aku nggak bisa ngopi sebelum koas. Oh ya? Iya. Tapi setelah koas, akhirnya bisa ngopi langsung double shot. Itu langsung tuh. espresso, berarti Kuis segini stres. ya? Langsung Stres kalau itu. gitu. Itu pasti aneh. Terus habis itu dari saraf sih dok. Oh iya. Saraf itu udah langsung double shot. Nah terus habis itu sampai sekarang akhirnya bisa ngopi tapi ngopinya harus pagi. Kalau mungkin di atas jam 12 itu aku nggak bisa. Nggak bisa tidur? Karena tremor. Oh, iya. Efeknya. Oh. Gitu. Jadi kalau misalkan ngopi selalu pagi sebelum olahraga. Terus habis itu jadi kan lebih semangat juga olahraganya kan. Iya. PWO juga jadi PWO. Terus habis itu lebih bisa. Bingung gue ngomong apa? Iya, jadi bisa aktivitas harian. Karena ini kali ini ngeliatin dari samping udah begini. Jadi bisa aktivitas, tapi kalau misalkan di atas jam 12 sudah nggak bisa apa-apa lagi. Oke. Gitu. Emang koas segitu bikin stres ya? Oh ya. Iya. Oh iya. Iya. Ya aku iya. Ya aku ya. Kenangan paling bikin stres selama koas? Ya dulu dong yang Kalau aku stase paling stresnya itu pas pediatri. Anak-anak. Anak-anak. Karena kalau anak-anak itu kan beda ya secara fisiologinya sama orang dewasa. Terus belum obat-obatannya dan lain-lain. Jadi kayak ibarat kata belajar 2 kali gitu lah. Terus juga momen yang paling aku ingat itu cukup stressful karena aku RJP pertama kali itu adalah RJP anak-anak. Itu. Jadi semua momen-momen yang traumatik termasuk Nggak bisa yang lagi itu ya udah di pediatri itu. Makanya
ya udah, menurutku pengalaman yang paling gak pengen aku ulang adalah pengalaman pas stase koas pediatri. Mirip ya sama dokter Tirta juga. Ya aku anak juga tuh. paling stressful tuh pediatri. Stressful banget. Karena kita nggak bisa membedakan keluhan nangis bahagia atau nangis dia kesakitan. Terus dari demam tuh bisa kejang. Iya betul. Aku stressful karena nggak bisa tidur. Belum mungkin orang tuanya juga kali ngasih harapan kan, ngasih harapan ke anaknya. Terus yang delivering bad news atau good news kan biasa latihan koasnya. Ditemani sama residen tahap awal R1 R2 biasanya. Ya, aku nyebutnya R ya, aku nggak tahu kalau kampus lain. Iya. Jadi semester 1 semester 2 residen PPDS yang spesialis ditemani koas kita yang biasa deliver message ke pasien. Itu beban, burden gede banget. Kayak di sinetron tuh bener tuh. Asli. Kami sudah berusaha. Itu emang gitu. Nah itu tuh aku disuruh sama konsulen aku. Jadi aku pasiennya anak kecil, tapi cerebral palsy, abang Radit tahu gak? Cerebral palsy pernah dengar? CP itu, tapi dia meningitis juga gitu. Jadi dirawat, udah 7 hari sama aku ketemuin itu anaknya, aku rawat setiap hari. Dokter sarafnya, konsulennya bilang, Gia tolong kasih tahu ke ibu, ini prognosisnya buruk. Dan kebodohan aku menjadi lemah lembut dan tidak ngomong apa adanya ke ibunya. Aku malah bilang, akan baik-baik saja. Itu kesalahan aku, nggak akan aku lupa bang, seumur hidup. Bener, itu nggak sampai besoknya, itu anak kejang, nggak berhenti. Aku RJP, anak itu ngucur air mata. Setelah itu aku dipanggil sama konsulen, duduk. Udah kamu bilangin? Belum dok. Kenapa? Kamu ngerasa Tuhan, bilang gitu. Atas dasar apa kamu bisa bilang itu bisa sembuh gitu. Ya ingat kata-kata saya. Kamu sepanjang hidup kamu di kedokteran akan dihadapkan oleh 2 pilihan. Brutal truth atau false hope. Kamu boleh katakan apapun yang brutal truth atau false hope. Itu pilihan. Karena kamu dihadapkan oleh 2 itu, jangan pilih dua-duanya. Lakukan dua-duanya. Kasih tahu apa adanya kemungkinan terburuknya. Tapi juga jangan biarkan dia menyerah gitu. Kita usaha bareng dokter dan pasien sebagai tim ngalahin penyakitnya gitu. Nah aku tidak melakukan itu. Dan sejak satu nempel di kepala. Oke, aku gak boleh terlalu lembut juga, gak boleh false hope gitu loh. Harus delivering bad news ya. Brutal truth and Good false sama hope. bad news. Itu yang agak sulit kita kalau di pediatri. Nah kalau aku boleh nambahin, jadi waktu itu ada satu momen juga pas lagi stase pediatri itu yang aku gak pernah lupa. Jadi ini anak kena retinoblastom. Jadi retinoblastom tuh kanker pada mata. Nah, masalahnya adalah retinoblastom ini angka kejadiannya cukup tinggi di Indonesia. Cuman banyak orang nggak tahu kan, kalau leukemia pada tahu kan, kanker leukemia, kanker tulang kan pada tahu. Nah, retinoblastom ini banyak terjadi di anak-anak usia kurang dari 5 tahun. Tandanya mata kucing. Jadi kalau misalkan di foto kan biasanya kalau kita kena flash warnanya merah kan. Nah tapi ini tuh dia warna putih. Ini salah satu tanda dari retinoblastom. Yang fase atau masih stadium-stadium awal. Atau matanya juling. Jadi buat semua orang tua di luar sana kalau misalkan ada anaknya itu ketika di foto kena flash warnanya putih kayak mata kucing, itu segera bawa ke dokter. Karena kan namanya bola mata itu kan ada sarafnya pada bagian belakang namanya retina. Dia mengalami perubahan sel itu jadinya retinoblastom, kanker pada retina. Nah retina kan dekat sama otak. Nah pada anak ini dia stadiumnya udah cukup lanjut. Jadi dia neken pada area batang otak yang berfungsi pada area pernafasan. Udah kondisinya emang udah malam nih. Malam tuh jelek dalam tanda kutip ya. Kondisinya itu udah kurang bagus. Aku ingat banget waktu itu aku gantian sama teman-temanku, kita shift jaga, nemenin dari jam 3 sampai jam 7. Jam 7 malam, itu pas banget abis azan Isya. Nafasnya tinggal satu, kita panggil orang tuanya, ibunya lagi masih sholat. Terus aku udah ngecek segala macam gak ada. Akhirnya konfirmasi ke PPDS-nya juga nyatain gak ada. Ibunya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku gitu. Dan itu dibangsalkan. Jadi kayak semuanya langsung pada ibu sabar ya gitu. Jadi kayak ibarat kata ada 8 bed. Gak bisa sih gue. Wah untung gue gak ngambil kedokteran apa segala macam. Gue gak bisa yang kayak gitu. Itu gak bisa dilupain sih. Gak bisa sih. Apalagi ada lagi pasien leukemia anak-anak. Aku ngikutin 5 hari. Terus habis itu gak tahu kenapa tiba-tiba hari kelima pas aku mau visit paginya katanya udah gak ada. Karena malamnya udah meninggal. Iya betul. Jadi aku ngobrol sama timnya Dokter Tirta kemarin bang, namanya Dori. Aku cerita, Dor ada loh kata-kata pengganti untuk banyak hal ya. Laki-laki kehilangan bapaknya namanya yatim, anak kehilangan bapak namanya yatim, kalau kehilangan ibu namanya piatu, kehilangan suami namanya janda. Tapi ada satu yang nggak bisa ada kalimat kata penggantinya, yaitu orang tua yang kehilangan anaknya gitu. Saking pedihnya sampai nggak ada kata pengganti yang pas gitu. Iya setuju.
Tapi yang paling membahagiakan di koas, kita basuh dengan cerita yang membahagiakan. Apa? Melahirkan. Misalnya Iya, pas ada pasien ya. iya, Gue pikir mau melahirkan. Biasa kaget tua. Malah 5 nih. Dia kayak yang di film-film ada setan di kiri ya kayak. Malah 5 ya. Tuh kan. Provokator part 3. Saya catat ada 3 tadi. Iya. Membantu orang melahirkan itu luar biasa nikmat ya. Iya betul, apalagi yang wow. udah mungkin lama mendambakan punya momongan ya. Oke. Itu sih. Oke, kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan dari YouTube member karena tahu Dokter Tirta sama Dokter Gia mau main. Dokter Iksan nih rata-rata buat mereka nggak masalah Nggak apa-apa, ya. nggak apa-apa Nanti banget. mungkin nanggepin aja. Gak mau banget. Kenapa kok udah gitu mukanya? Pasti pertanyaan aneh nih. Enggak. Apa? Hani Uci part 3. Hah? Hani Uci part 3. Hani Uci. Saya masih Uci ingat ya. masih ingat sarang walet itu. Ini kalau ada Nggak, ini kan penonton saya. Oke. Penonton saya kan pasti pinter-pinter lah, bagus-bagus lah pertanyaannya. Aku nonton yang podcast ini sama Dokter Gia sama Dokter Tirta kan lagi treadmill. Terus ketawa-ketawa sendiri kan, kayak orang gila aja. Seru banget tapi seru banget. Nah ini ada pertanyaan lagi nih ya. Siap dari Kuhi. Kuhi nggak dari tahu, namanya aja udah ini kayak akun buatan ini. Siapa tahu ada orang namanya Kuhi. Oke. Iya kan? Kuhi. Dari Kuhi. Dok, kalau bisa reinkarnasi jadi hewan mau jadi apa? Apa? Jadi hewan. Kalau kalian jadi hewan. Nah, mau kan jadi- pertanyaan Loh, ini. itu ngasih insight apa? Saya mau jadi misalnya ulat yang bisa bertransformasi jadi kupu-kupu. Saya mau jadi ini supaya menerangi jadi kunang-kunang. Karena ketika malam orang tersesat, saya akan menerangi jalan mereka. Kalau kita pikiran positif, apa aja bisa. Bener nggak Dokter Gia? Aku deh. Nah, tuh langsung ada jawabannya. Garuda karena gara-gara nama aja. Aku burung Garuda. Oh, karena Gia Garuda Indonesia. Tuh, mau jadi batik Air? Mau jadi batik. Gak mau ya. Tuh, minimal Garuda. lion dong bang. Kekuatan Hewan. Lion. layak singa. Singa. Tapi masa sama jawabannya sama Dokter Gia yang sama aviasi-aviasi Tawon. Saya pengen jadi wasep. Tawon. Wasep ya, Be. Tawon, karena tawon itu menurut saya hewan paling gabut. Gak jelas fungsinya apa. Bukan lebah ya, tawon. Tahu tawon kan? Bedanya Iya, sama lebah? beda. Lebah itu yang kalau kita nyengat, dia sengatnya nancep dan mereka tuh yang cari madu. Ya. Tawon tuh nggak jelas coy kerjanya apaan. Manfaatnya juga Nggak nggak jelas. tahu. Itu tawon cuman dia tuh tawon pun tawon tuh yang kalau nyengat berkali-kali dia itu sengatnya nggak akan hilang dan dia bisa nyengat satu orang berkali-kali dan mainnya keroyokan coy. Itu yang kedua karena saya pernah disengat tapi selamat cuma 2 kali. Terus yang ketiga tawon itu suka menyiksa si lebah madu ini dicolong. Oh madunya. iya. Jadi saya pengen jadi tawon, gimana caranya bisa merasakan jadi hewan gabut, mainnya keroyokan, terus nyengat orang random. bahkan di khayalan Anda sendiri Anda jahat ya. Iya. Dan orang pertama saya sengat, itu saya akan ngajak orang ke rumah Anda. Berapa tawon? Nah, misal saya tawon, 1000. 1000 tawon dengan 1000 saya. Hei, kamu ingat orang ini ngeselin coy. Oke. Anda baru bau. Kalau Ya ada udah. tawon nyengat Anda, itu adalah perintah saya. Oke. Tapi Anda harus ada di kawanan itu dong. Yoi. Kan sebagai ini. Tawon itu tidak gede-gede segini, apalagi tawon das yang nyengat kepala. Oke. Itu kasus kematian di Indonesia karena disengat tawon das itu lumayan loh. Oke. Keroyokan Berbahaya mereka dong, mainnya. keroyokan Jadi ya. saya pengen tahu, oh ternyata hewan keroyokan asik juga ya, gitu. Oh wow. Dan saya yang pertama kali disengat. Tepat. Oke, kasih tahu kapan datangnya. Nanti saya Gak bisa dah. Ini uniknya. Tawon das itu dikasih pemati pemburu serangga. Gak mati-mati bang. Bener gak mati. Gak Insect itu mereka zero. matinya tuh cuman pakai bensin atau minyak tanah. Jadi harus di flamethrower gitu. Iya. Gitu. Di flamethrower atau di masukin Pakai cup. asap. Iya. Oh. Yang khusus. Uap. Itu sulit banget dan mereka pendendam. Tawon itu pendendam. Jadi mereka hafal aroma sama nggak tahu gimana caranya mereka tahu siapa yang ngisengin. Anda ngerti sekali soal tawon. Karena saya pernah disengat 2 lagi naik motor, mereka masuk helm, saya disengat kan. Hah? Mereka paling salah coy. Nih, saya kasih kronologis ya. Itu kasus saya lagi koas. Internship 2016. Aduh lucu banget. Ya, saya di internship di rumah sakit UGM. Naik pakai kan helm half face saat itu. Itu alasan kenapa saya jadi full face terus helmnya. Masuk helm.
nyengat cangkem. Mulut. Nyengat, habis nyengat itu dia. Lah orang dia nabrak saya yang disengat. Bengkak coy seminggu itu. Seminggu loh, 1 tahun bisa ngebuat cangkem saya itu bengkak. 1 tahun itu, bayangin teman saya lari itu nabrak sarang tawon kemarin. Sebulan lalu di event ultra nabrak sarang tawon. Masuk IGD bang, itu 12 tahun doang. 12 tawon tuh pendendam bang. Hafal orang. Kamu masuk sungai ditungguin itu tawon. Jadi jangan main-main sama tawon yang sarangnya bulat ya. Tapi kalau lebah, enak. Yang madunya enak tuh enak. Dia sekali nyengat mati kan? Mati lebah, kalau kan? lebah dan lucu-lucu di es buah biasanya. Masuk es buah. Ya tahu es buah tahu banyak lebah. Itu lucu-lucu Toppingnya. Lebah tuh yang mukanya lucu. Kalau tawon tuh ngeselin bang. Itu hewan nggak tahu manfaatnya apa itu. Nah, ketika Anda lagi naik motor, tawon masuk nyengat mulut, Anda pikir kayak, Berhenti aku. iya maksudnya kayak Mau apa? tak pukulin itu. Nggak ada. Kayak orang gila tuh pokoknya. Ya mungkin maksudnya Anda harus introspeksi. Saya Ya kan mulut Anda disengat. Ya, salahnya tawonnya lah itu. Makanya Oh, saya ya mau nggak tanya kalau tahu. jadi tawon, saya mau tanya. Misal saya tawon kan mereka bisa berkomunikasi. Iya. Saya pengen tanya, otak kau isinya apa? Kenapa kau nyerang orang seenak jidat? Gitu. Iya tahu. Reinkarnasi di tawon. Dan itu jawabannya jadi tawon. Dokter Iksan sekarang belum. Iya. Tapi mau nanya dulu, kalau tawon dia bisa numbuh lagi? Nah, jadi kalau tawon itu dia nggak bisa nancep. Ya dia di situ terus sengatnya. Beda sama lebah. Iya. Beda kalau lebah lebah tuh mati. hilang. Makanya itu kejadiannya dan mereka tuh main keroyokan. Jadi 1 tahun apa tuh temannya datang semua. Iya. Gitu. Jadi dia kayak lagi deh. Iya lagi kayak gitu terus sampai mati sampai dia mokat aja. Dan sampai dia puas dendam. kabur. Iya, pendendam. Nggak Itu bisa oke. dipakai obat serangga. Nggak bisa. Nggak bisa. Itu Harus dibakar. Gila Iya. juga tawonnya. ya belum pernah kan ada rumah diserang tawon. Besok. Tapi kok cocok ya? Tapi dari ribuan orang yang bawa kendaraan saat itu kenapa dokter? Nah makanya introspeksi. Oh, gitu sih? Ya, Saya aku nggak mancing ya. Saya cuma Kamu bertanya. mulai ya? Aku bertanya ya. Aku bertanya ya. 2021 kamu deh. Saya kan yang bawa motor di jalan itu kan mungkin bukan dokter. Saya jadi milenial rese. milenial rese udah gini-gini lagi. Jadi hewan, jadi apa? Dr. Kambing. Iksan. Kenapa Tapi kambing? kambing yang kecil. Ada. Namanya Terlalu cempe. spesial. Cempe bahasa Karena Jawanya. Karena lucu. lucu doang. Dan gak bakal dipotong gak sih kalau kambing kecil? Ya kalau begitu gede dipotong. Kan yang kecil. Oh itu kambing yang selalu kecil? Iya. Yang loncat-loncat gitu Iya. kan. Ya ampun, ini Kayak- kerjanya loncat-loncat. Kayak happy life. This is life. Gitu. Garuda, keren, kokoh, kambing lucu, Kambing. tidak mengganggu orang, Tidak tidak dendaman, tidak ngegerebek rumah, keren. Tawon. Ya nggak apa-apa, tawon aja. Wasep lah, wasep. Wasep. Oke, wah seru banget Oh ya. kamu kalau jadi cempe harus saya potong itu. Enak tuh sate kambing muda. Domba 5 bulan itu. Anda nggak tahu sate kambing muda itu ada. Itu enak sih. Aku suka kambing soalnya. Jangan ketemu saya aja. Pakai gergaji itu gergaji Oh, iya, barusan. salah. Kenapa gergaji? Friday the 13 tiba-tiba. Oke, ini dari Acan, tapi dia nih ada beberapa skenario nih, kita pilih beberapa aja ya. Pakai skenario. Acan, ini ada beberapa pertanyaan rapid fire. Kita lihat gimana dua dokter dengan chemistry yang kontras ini beraksi. Jawab sespontan mungkin. Oke, siap ya? Satu-satu deh. 3 aja lah buat bertiga. Iya. Iya, boleh. Udah dulu aja. Dokter Iksan dulu. Iksan. Oh, Iksan. Keluarga pasien rekam video sambil teriak-teriak soal hak pasien. Ini hak pasien pas lagi ditangani. Pose badan kalian gimana? Kalimat pertama yang keluar apa? Ini hak saya, ini hak saya. Hak gue mana? Pasien itu beliau ya. Ada itu. Ada ini tuh. Berarti kalau komplain beliau akan ngeblok balik. Oh, hak saya mana gitu. Gimana sih? Lah, ini kan pasien. Iya, ini ada ya. pasien nge. Gila. Saya pasien. Iya. Dokter Iksan ini gimana? Bla bla bla. Terus Hak kamu saya Hak saya mana? Hak saya nih, hak saya. loh kok dia jadi minta haknya? Gimana Iya, sih? kan saya nggak hak saya buat nggak di videoin Privacy. dong. Iya. Privacy. Aduh, Privacy. Dokter ya. Tirta. Hak privasi. Iya. Oh ya, Iya. masuk saya. Ya benar, setuju. Pinter kamu. Oke, Anda gimana? Masuk nih. Hak saya nih, ini hak saya nih. Matamu! Kau punya mata gak? Dilarang rekam-rekam di RS. Bener, udah ada peraturannya. Betul. Hak Iya. saya nih, hak saya gitu. Iya bener, ada kok di IGD saya juga sama. Pak bentar sini, bentar boleh nggak Pak? Nah, Pak undang-undang nomor sekian. Bawa, selalu bawa undang-undang. Tapi rapi. Rapi, mainnya Saya rapi. langsung matamu, wah! Disengat tuh ya, sengat, langsung sengat. Sengat. tuh, Langsung sengat. Langsung bawa bala bantuan. Langsung bawa bala bantuan. Tapi Oke. ini paling aman. Nomor 2, lagi tindakan nih. Ada sejawat, nyeletuk, nyinyir soal teknik kalian. Nggak gitu kali. Gimana suasana ruangan selama 10 menit Saya ke depan? nyinyir.
segitu. Dokter Iksan gimana? Saya nyinyir, mukanya kayak saya. Ini sejawat di sebelah saya. Ya, Ya. terus saya nyinyir. Ceritanya kamu lagi ini bersihin kotoran telinga. Hacking. Ya. Jahit kok ngono apa? Boleh diem nggak? Oh, sejawat itu? Enggak dong. Dalam hati maksudnya. Oh, dalam hati. Tapi mata paling. Gitu ya. Iya, Boleh iya. diem. Side eye. Dokter Tirta. Oh ya wes. Senggang, monggo. Lu aja nih gitu. Oh, damn. Monggo. Keren, main karakter. Iya, monggo. Oh enggak mas. Oh monggo. Pasiennya, oh monggo. Tak tonton. Kalau ternyata tekniknya bener. Oh yaudah monggo. Beda nada. Semonggo, oke. Berarti saya ada sadar kelepatan kalau nyuwun pangapunten. Tahu nggak artinya? Waste. Jika saya ada Waste. kesalahan, ya udah saya minta maaf. Jenengan keren gitu. Ya langsung saya resign besoknya. Pindah rumah sakit. Oke, Dokter Gia. Enggak, aku tetap aja pede soalnya akunya kan. Nggak peduli kata orang. Penting yakin. Dia nyinyir lucu. Apa yang dinyirin, apa yang saya lakukan bener kok gitu. Terus aja jadi sambil senyum. Tapi besoknya diaduin ke direktur RS. Surat keluar. Oke. Terus yang ketiga nih, lagi di rumah sakit, lagi praktek, ada koas. Nah, saya koas. Aduh, gue lagi. Lagi Kan gue praktek. koas. Koas nggak sengaja numpahin kopi segelas penuh ke jas putih kalian. Reaksi kalian gimana? Mukanya kayak apa? Reaksinya kayak apa? Ya udah nggak apa-apa. Oh dibiarin. Iya nggak apa, kan bisa dicuci. Oh biarin aja. Betul. Oke. Nggak, siapa kan membuat kesalahan. Oke. Betul Dokter Tirta. Keren Enggak. nih. Dokter Tirta gimana? Koas nih numpahin kopi. Oh, selesai. Jas putih lagi. Jas Selesai. putih. Bayangin gak sih? Pertama diem dulu terus. Reto. Demo tora. Demo tuh. Punya mata nggak? Oh. Pas. Iya. Oh, enggak, dilempar balik? Enggak loh, enggak gitu. Oh enggak. Saya minta ini di dry cleaning sampai bersih. Kalau nggak bersih, kamu beliin jas, saya tuker jas kita. Oke. Ya, gitu. Oke. Besoknya nggak saya pakai juga. Tapi nggak tinggi nadanya, gitu Enggak, aja. saya remah lembut. Oh iya kelihatan sih. Takutnya nanti dilihat pasien drama-drama terus viral. Oh. Pertempuran antar sejawat. Nah, jangan. Jangan ya. Jangan. Saya betul. suruh cuciin aja. Betul. Kalau nggak selama dia nyuciin, saya pakai jasnya. Iya. Oh, berarti dia nggak pakai jas dong nanti. Nah, biarin. Oke, sama lusanya tawon masuk ke rumah dia tuh. Sama beruang polar, beruang kutub. Bro, kutub juga masuk. Saya telepon beruang kutub untuk menyamperin rumahnya. Akrab ya. Akrab. Akrab. Woi, beruang kutub, teka woi. Waduh, ngayal ini barusan. Jauh banget ngayal tiba-tiba ya. Tapi sejauh ini setauku ya, nggak ada seberani itu koas ngopi di depan. Lah kan Ya, numpahin. iya. Numpahin. Jarang. Kalau nggak sengaja, pasti dia minta maaf. Oh iya, bisa pakai Kalau gitu. nggak sengaja. Itu Tapi dong, kalau maklum. sengaja, beda cerita ya dong. Wah, itu gelut sih. Kayak kalau sengaja mah habis sih pasti. Kayaknya nggak ada juga sengaja sih. terus malah mukanya nyebelin. Dok, gimana dok? Ya, itu biasa koas punya backing. Oh, berarti mending nggak usah ngapa-ngapain. Jangan. Kalah juga. Kalau itu. Kalau dia Biasa kita gibah. Itu koas kayak bapaknya di rut RS. Oke, siap. Gak apa-apa nih tumpahin semua. Besok saya mandi kopi. Mandi kopi. Darah biru ya, dia darah biru. Bukan darah biru lagi, yang punya RS. Siapa tahu. Repot itu. Dokter Gia gimana? Ya, Jas kalau- putihnya ketumpahan kopi. Bener-bener kalau minta maaf, iya nggak apa-apa silahkan cuciin gitu. Oke, kalau minta maaf nggak apa-apa, tapi nggak keras juga nadanya ya. Enggak. Dokter Gia mah nggak bisa lah Nggak ya. bisa. Berarti ngomong-ngomong kamu termasuk dokter yang pakai scrub keluar atau kamu malah cuma pakai scrub di lingkungan rumah? Kamu tahu kan ada? Tahu. Ya, kamu tipikal dokter yang mana? Kalau scrub itu cuma pakai rumah sakit terus pulang. Wah, ini saya suka. Karena kotor. Kan soalnya kalau pasien itu kadang misalkan dia TB. Infeksius, kan. TB kena baju kita kan gatal juga gak sih? Iya. Iya gatal. Kan soalnya ada yang ke mall pakai scrub itu sebenarnya nggak boleh. Nggak boleh. Oh emang nggak boleh? Nggak boleh. Oh. Itu kayak baju kerja aja. Jangan. Seneng nih saya. Jangan. Vokal. Jangan. Berarti Iya. kalau ada dokter yang ke mall pakai scrub sebenarnya dia melanggar aturan. Iya. Oh bisa Iya. diapain tuh kalau kayak gitu-gitu? Ya sebenarnya nggak ada sanksi apapun, cuman sebenarnya kita edukasinya Nggak ya, jas etis, itu cuma nggak dipakai di etis lingkungan. ya. Iya, Nggak secara etik. Karena Iya, kotor nggak. banget bang. Jadi kalau aku jaga IGD waktu itu, kayaknya kan kita tuh angka TB-nya kan cukup tinggi di Iya. tawon. Oh udah muncul teman Saya. Ya Iya. kan angka TB kita cukup tinggi di Indonesia Oke. nih. Kita urutan kedua ya naik turun lah 1-2 Iya. gitu. Nah jadi tuh sering banget pasien-pasien gak ketahuan dia punya TB, tapi ternyata pas dicek dia ada TB. Jadi baju kita tuh ya
sedikit banyaknya pasti ada kuman-kuman TB gitu. Sangat. Kalau di edukasi di gawat darurat itu kita berhadapan sama seluruh cairan tubuh manusia. Dahak, ingus, apa aja yang dari seluruh tubuh manusia kita dealing sama itu gitu kan, pipis ya, pup juga sama gitu. Ya udah pasti nggak sterilnya itu sih. Iya, malah jadi takutnya malah nyebarin bakteri dan virus ke orang iya, banyak betul. ya. Enggak ada ganteng-gantengnya kok pakai baju scrub keluar rumah sakit gitu, sumpah. Nggak Tapi usah. kalau saya dokter ya, terus kena kopi, terus kan kena kopi nih semua. Saya ke belakang, ya mending saya pause dulu, saya minum kopi kapal api. Benar. si paling nyambung tuh. Kita ke robot musang. Ada yang nanya. Apa siapa namanya? Robot musang. Nggak, biar orang punya hak untuk ngasih nama siapapun kepada diri dia, nggak apa-apa dong. Robot musang namanya. Robot musang nanya, top 3 film kesukaan para dokter ini. Kira-kira apa? Film. Film dari Dokter Iksan dulu mungkin. Series kali ya. Boleh series. Pit deh, The Pit. Oh, The Pit keren banget. Itu keren banget sih. Ya, kan kita Keren, suka The kita Pit juga juga. suka. Itu Devin. Suka The Pit kan? Iya, Tapi suka. juga suka udah kan? kesebut. Iya. Suka juga kan The Pit? Enggak. Pengen banget. Ngantuk aku nonton. Ngantuk. Oke. The Pit. The Pit. Apa lagi? 2 lagi. Apa itu udah paling top lah ya? Ya itu oke lah. Oke. Dokter Tirta apa? Film? Hacksaw Ridge. Hacksaw Ridge keren. Oh, Hacksaw Ridge. Hacksaw Ridge. Tahu Hacksaw Itu Ridge. aku suka kisahnya ketika tentara tapi dia nggak mau Nggak pegang mau senjata nembak. terus jadi tim medisnya. Jadi biar orang tahu bahwa tim medis itu sangat berperan penting dalam hal Iya itu. lagi. Dan quote-quote-nya banyak yang keren. Iya. Oke. Contohnya. Dia perang untuk nyelamatin nyawa. Iya. Dia nggak mau ngambil nyawa. Iya. Dia bilang gini, salah satu jenderal bilang dia heran sama keputusannya kenapa harus nyelamatin. Sampai akhirnya dia nggak berani perang kalau nggak ada si Andrew Garfield-nya. Terus yang kedua tuh Fury. Tank gitu. Oh, The Fury. Aku nonton bisa 7 kali tuh. Setiap aku treadmillan. Yang Belum sambil nonton treadmill, gua, Fury. yang sambil di treadmill diulang lagi. Ya. Oh. Jadi aku treadmillan bisa 20 kilo, 15 kilo itu nonton Fury. Fury. Karena bagus banget itu. Film perang juga. Ya. perang. Jadi rata-rata pokoknya di dalamnya ada pembunuhan suka lah ya. Enggak, karena sana struggle. Oh. Dan itu kirain. menjadi kontradiktif yang terakhir Black Hawk Down. Sama Itu tuh juga mirip- perang juga. Iya, kalau nggak Saving 3 Private film. Ryan. 4 Tuh, lah. 4 sampai. Karena quote-nya tuh bagus. Jadi gini. Tapi semuanya perang. Kan semua orang cinta damai. Iya. Nah, tapi quote-nya tuh rata-rata sama semua orang cinta damai. Tapi rata-rata kedamaian diraih itu dengan cara berperang. Iya. Ya, karena ketika manusia tuh semuanya memiliki kapabilitas yang sama, at the end akan ada muncul orang yang pengen mengakuisisi Orang-orang itu. dan muncullah perang tersebut. Jadi nggak akan bisa berhenti. Tontonannya bagus-bagus itu. Oke. Intinya semua perang lah. Yoi. Legally Blonde nggak suka. Apa itu? Nggak suka ya? Lalala itu tidur aku. La La Land. Tidur aku. Oh nggak suka yang kayak gitu-gitu. Sama sih aku juga. Kalau komen ngantuk. Ngantuk aku. Ngantuk. Wah, boy. Oke. Dokter Gia. Waktu itu ada film India, coba bang. India. India. Namanya Three Idiot. Aduh, suka banget. Pernah tuh. denger Gila, lagi. itu film. Suka banget gua. Asli banget. Aduh, siapa pemeran utamanya? Itu sih. Syahrukh Khan. Bukan. Enggak semua film Amir Syahrukh Khan itu Khan. India. Dan itu Amerika film itu keren banget, bagus banget. Inspirasi banget. Bagus banget, Three Habis Idiot. itu langsung nih lihat belajar aku gara-gara itu film. Dia juga bikin yang gulat itu. Oh iya, itu juga bapaknya Iya. punya anak 3 perempuan ya. Wow, itu Apa? bagus sih. Inspektur Vijay. Apa sih namanya? Lupa lagi namanya. Nggak semua Mengingat film. juga. Tapi Three Idiot keren. Three Idiot keren. Ini kan pada nggak tahu nih kayaknya. Jelasin dong Three Idiot tuh apa sih menariknya? Iya, Three Idiot itu 3 sahabatan, terus dengan latar belakang yang sama, kuliah bareng gitu. Sambil si dua ini sebenarnya nggak tahu dia siapa nih si Amir Khan ini gitu. Iya. Nggak taunya Amir Khan ini bener-bener anak buangan yang dia pakai namanya itu sendiri buat ngasih ijazah ke orang yang memiliki dia. Dia kan kayak budak gitu sebenarnya. Oke. Tapi dia jeniusnya luar biasa dari SD itu gitu. IQ-nya dahsyat banget. Oh. Jadi dialah yang bikin India saat itu akhirnya jadi rajin belajar gitu. Dia jago ngajarin juga akhirnya. Iya, ya artinya mencoba mendefinisikan ulang soal belajar. Iya. Belajar tuh gini yang Bukan namanya buat gitu. sertifikat gitu. Oke. Aku nih belajar bukan buat nggak butuh aku tuh sertifikat. Aku tuh mau kuliah demi untuk nambah ilmu aja gitu. Iya, Dokter Gia tontonan favoritnya soal pelajaran. Berarti kan mencerminkan sekali emang suka belajar. Saya suka nonton Tank. Kalau ada Fury Tank. Dar, das, bedos.
Jadi buar kepala meletus tuh. itu suka banget ya. Nah, suka. Kalau nggak tahu adegannya The Boys yang kepalanya meletus semua. Nah, itu asik tuh. Oh iya, The Boys. Nonton juga The Boys. Nonton, kepala meletus sih belum keluar deh. Pokoknya adegan paling suka tuh kepalanya meletus satu-satu. Yang lagi di itu kan pengadilan. Iya betul. Iya kan? Oke. Tar. Wah, Anda suka banget itu. Suka. Ya? Luar biasa. Suka. Buar bapaknya dodur. Anaknya si Ryan nekok tentara. Dia. Iya, anaknya Homelander. Iya, Anaknya Homelander. nekok orang kayak cuman Kiko klik gitu. Wow, selera. Dokter Iksan tahu Anda Homelander? luar biasa. Oh, kamu harus nonton itu The Boys tuh film Homelander. superhero. Homelander. Homelander itu adalah superhero paling keren sepanjang Iya, sejarah. iya. Karena dia psikopat. Bayangin Enggak, itu orang baik kok. Bayangin Superman. Tapi tidak Superman banget gitu. Ini tahun berapa? Baru. Kamu nonton series itu. Kamu nonton Judge Dok tahun berapa kata dia? Nggak tahu. Kan Kita nanya. di- Saya nggak merasa tersinggung biasa. Kalau Genex emang tersinggung. Kok kita nggak temenan sih? Mereka kayak gitu. Kalau generasi tahun 80-an itu memang gampang tersinggung atas hal-hal sepele. Kirain temenan kita. Homelander judulnya. Bukan, The Bukan, Boys. The Boys. Jadi itu kayak BOYZ. ya kayak superhero diciptakan perusahaan yang akhirnya mereka realistis memiliki ego manusianya. Terus muncullah The Boys yang untuk melawan si Jadi si bayangin superhero. Superman kalau tahu dia Superman. Iya, Jadi ya jahat itu. banget. Realistis banget. Psikopat. Ya. Dan dari dunia nggak ada yang berani ngelawan orang dia. Paling jago. Iya, paling kuat. Kamu harus nonton itu akan lihat. Jadi nggak tahu nih villainnya mana, hero-nya mana, kebalik-balik. Iya, Bagus tuh. dan sadis banget. Bengis Makanya tapi dia kuat suka. banget. Terus nggak tahu gimana Kepala ngalahin. meletus tuh paling seru tuh. Dar, bayangin kamu lagi gini. Dar, meletus kepalanya. Lucu kali itu sumpah. Oke, terakhir. Lucu sih kepala meleduk, itu lucu sih. Terakhir dari Van Kodok, kalau misalnya pakai analogi makanan. Bentar, siapa namanya? Tadi robot Tadi robot usang. Iya, ini Van Kodok beneran. Emang tim editormu tuh memang fetishnya hewan ya. Kok tim editor? Jadi yang milih pertanyaan. Saya milih. Funnya pakai apa? FAN. VAN V. V. F. VAN. Fun. Usang. Iya, Van V. Kodok. Van Kodok. Walet, saya memiliki tahu pola yang sama. Tadi kan udah hewan ya. Kalau misalnya pakai analogi makanan, dokter-dokter ini, dokter Tia, dokter Tirta, dokter Tirta sama dokter Iksan sekalian, itu kira-kira makanan apa? Hah? Kira-kira makanan apa? Udah waktu itu udah dijawab bukan? Itu makanan favorit. Itu makanan Oh, favorit. kalau ini jadi makan. Saya jadi makanan. Oh, Akbar. Gitu. Tetap soto enggak, kayaknya dia ini deh rawon setan deh. pedesnya lebih ke pedes. Bukan remix. Rawon setan itu kan pedesnya, bukan soal setannya. Nggak ada koma di tengahnya, nggak ada koma. Enggak, bukan rawon setan. Enak loh. Kayak gitu. Itu enak, saya suka. Nah, kok penggiring seolah-olah kok saya setan gitu. Bukan pedesnya, ada kan pedes, Oke. pedes tapi nikmat. Ah, iya. Dokter Tirta. Klarifikasi diterima. Pedes nikmat dan disukai orang. Nah, tapi saya bukan mau jadi itu. Oke, maunya apa? Saya pengen jadi gado-gado. Karena nyampur banyak. Enggak juga sih. Terus apa lagi? Karena itu yang paling enak dimakan. Kalau tiap pagi, siang, sore. Oh, mau dicintai banyak orang. Enggak juga. Lah, kan ini kan kalau Anda jadi Ya saya pengen gado-gado tanpa alasan aja. Kenapa harus ditanya-tanya? Oke, maaf. Oke. Soalnya kan tadi kan tawon ada jabaran panjang. Jadi saya nggak mau pakai alasan sih. Oke. Sigma saya. Oke, Sigma ya. Kalau dokter Iksan apa? Pempek kapal selam. Empek-empek kapal selam. Karena Orang Amerika bikin kapal selam harus pakai teknologi. Kita udah dari zaman dulu bikin kapal selam udah bisa. Masuk. dia lebih tua dari umurnya. Komedi dia lebih tua dari umurnya, Dok. Sungguh jokes bapak-bapak sekali. Ini Orang Korea kapal selam harus Nih. teknologi. Ya kita Ini ya. kalau di Telur isinya. FK udah cocok menjadi asisten konsulen. Karena Ini cocok pre-spesialis nih. karena jokesnya Jokesnya udah sesuai dengan Tapi saya asdos juga loh. Wah beneran dah feeling saya. Orang-orang ini yang asdos nih. nyambung. Saya tahu deh kayaknya spesialisnya mau apa nih kayaknya. Apa tuh? Nah, kan katanya Oh iya, benar. Loh kan tapi tebakan Anda, dia Gak kan mau harus nanti mengiyakan. tebak-tebakan salah. Seakan-akan Anda kok mau giring opini lagi. Ya Allah, salah lagi gua. Oh gitu kan. Ini belum ini aja. Ya, oke ini. Telur. Hah? Telur doang. Telur aja. Yang lain kan ada karena, telur apa? Karena Ular, ayam, diapain- bebek. telur ayam. Oh, iya. Telur ayam. Karena diapain aja enak, terus bener-bener proteinnya dapat di putihnya, di kuningnya ada vitaminnya, ada mineralnya, lemak sehatnya juga di filosofis situ. Luar biasa. Benar. Paling keren. Oh berarti kita gak keren, kita berdua. Keren banget. Keren banget. Gado-gado tuh luar Kapal biasa. selam? Kapal selam keren. Gado-gado. Tuh kan, dari sini kan Kapal yang- api. Ada yang kasih tiket dia. Oh masuk. Pantes. Dia sembunyiin di belakang. Gitu. Ketika semua sudah tenang, kapal selam. Ya, saya kapal buat besok. api. Saya bisa buat kapal uap.
Oh nggak boleh ya? Lah ada diam. Saya ngomong kapal uap. Kok kayak orang kaget? Kita semua dia. Ada lagu sendiri. Nggak boleh ya? Ya boleh aja, cuma lebih kaget aja sih. Nama jadi kapal uap. Kapal selam nih. Kapal uap. Iya, siapa tahu kan. Ya udah daripada Sebenarnya kapal bingung api itu kapal mending minum uap, kapal kan? api. Iya, masuk aduh, nih, masuk. terus dia ya. Masuk. Masuk terus. Besok kapal api mukanya kamu nih. San. Oke, next buat kalian satu-satu mungkin apa project untuk akhir tahun ini atau tengah tahun ke belakang. Dokter Gia lagi ada project-project apa yang bisa di-share ke kita semua? Enggak ada project lagi kok. Ya nerusin buku aja itu dah. Mesin buku Masih kita expect buat terbit lagi ya. Dokter Tirta ada Project Pop. Project. Wow, pengen aja ya. Iya, saya pengen aja. Saya pengen ngepop aja. Ada sesuatu yang populer saya ikutin aja. Oke, tapi nggak ada kayak kan buka klinik baru atau Udah itu udah cukup lah, udah autopilot aja itu. keren. Paling cuman mau ambil S3. Oh, S3 Oh. jadi. S3. Ambil apa maunya, Dok? Kayaknya STM, bisnis dulu. S3 aja kelar baru nanti ngambil MPH. Oh, ini Mohawk jadi Mohawk. Jadi besok potong rambut. Padahal kan masih 5 pertandingan sisa. Pesimis. Lah emang lawan siapa 5 itu? Gak usah dibahas, pokoknya intinya saya pesimis, saya rambut mohawk. Kalau udah rambut Mohawk, Nah. ternyata Liverpool di atasnya MU finishnya. Anda kan udah keburu potong. Ya nanti saya tulis ini di NWA. Oh. Tapi kayaknya sulit. Oke, kita lihat. Ya. Firasat saya buruk nih, mengatakan kayak MU akan 3 besar. Ya, itu apa? YNWA tuh You Never Walk Alone. Oh. Itu adalah semboyannya Liverpool, San. Kamu harus mendukung tim terbaik di dunia, namanya Liverpool. Oh, bukan MU? Bukan, itu mengajari loyalty. Ya, itu adalah Liverpool. Kalau kamu peduli keburukan, tuh dukung MU. Julukannya aja Red Devil. Lah tapi kan MU Enggak keren usah, ya udah. usah. Liverpool tuh kesetiaan, loyalty. Iya, nah, sampai ada lagunya You Never Walk Alone itu. Wah, terbaik itu. Tim terbaik di Inggris. Percaya apa-apa. Iya. Tapi Orang kalau Liverpool lagi- sama MU, karena aku nggak tahu bola ya, teman. Boleh. Bagus Liverpool. Pertanyaan Iya, sejujur-jujurnya. Pertanyaan sejujur-jujurnya. Sebagai orang yang nggak ngerti Iya, bola. iya. Silakan Aku pengen dong. denger nih. Iya. Mungkin background story dulu, saya tidak terlalu mengikuti bola, jadi Oke. saya tidak terlalu tahu itu Liverpool, MU dan lain-lain. Nggak pernah denger Arsenal nggak Pernah, kan baru kalah kan? Ya, betul. Iya. Nih dikata-katain dokter Gia kemarin. Ya, Iya. yang videonya saya upload. Oke, sekarang gini. Ini jujur ya. Jujur. Liverpool, MU pasti pernah denger dong. Benar, Itu. pernah. Di bayangan dokter Iksan, Heeh. lebih jago mana? Berdasarkan bener. pandangan awam aja. Iya. Awam aja, awam. Sejujur-jujurnya. Kalau dari nama ya, feel, aromanya, feel. MU. Karena kayak MU. Dari nama ya. Kalau Liverpool kayak Liverpool. Iya nggak sih? Kayak Liverpool. MU. Nah, ini kan awam ya. Tambahin. Ketua GG, awam. tambahin GG depannya. Nah, jangan ikut-ikutan. Glory MU. Jelek. Bukan FIFA. Bukan. FIFA MU. Lagi di Aduh, FIFA. enggak GG. usah. Gak usah klik. Tapi apa yang membuat bertahan di Liverpool? Kalau kemarin aku diskusi sama temanku karena dia kan suka Arsenal. Terus katanya Arsenal. Ya Temanku Allah, ya suka Arsenal. Allah. Iya. Temen Dokter. enggak bukan. Oh ya udah enggak apa-apa. Dia suka Arsenal, katanya selama beberapa tahun ini dia tuh kalah mulu. Juara 2 ya katanya. Runner up terus, iya betul. Iya. Runner up. Emang ini salah? Benar. Kamu dia apa-apain? Enggak apa-apa. Kan enggak tahu, enggak ngerti. Nanti Iya. ya. Katanya juara 2. Maaf ya fansnya Arsenal. Siapa? Arsenal Holic? Wah, ini baru dimarahin nih. Apa? Kenapa bikin sendiri? Apa namanya? Kenapa Anda bikin sendiri? Aku gak tahu. Ya makanya nggak usah bikin kalau nggak tahu. Ya udah. Karena nggak tahu. Kamu harus kau tahu ya, fans Arsenal itu termasuk salah satu fans yang galak. Oh sumpah? Iya. Kalau nggak apa-apa, Galak. aman. Karena nggak tahu, Iya. Gak apa-apa, gak tahu. Kan katanya kan nih ada seorang pemain seniornya kesini kan ke Ya Jakarta betul. kan. Kemarin Aaron Ramsey kemarin. Iya. Betul, jago viral. tuh jago. Terus maaf ya sekali lagi Arsenal kan katanya kalah tuh juara 2. Terus kalau misalkan ini menang, kemungkinan selanjutnya bakal bagus hasilnya. Iya, terus kalah kemarin. Tadi malam kalah. Iya. Kok kemungkinan bakal bagus? Emang kenapa? Nggak tahu. Ya karena kan tinggal sisa 4 game. Kalau misalnya kemarin Berhasil Arsenal melawan menang. City, Wah dia peluang kemungkinan juaranya juara tinggi. IPL. Oh iya. Ya tapi kalah. Nomor 1 sekarang siapa? Ya Arsenal, Masih cuman Arsenal, si City City nyimpen 1 imbang. laga. Oh. Sama sisi 3 poin. Oke, selisih 3 poin, City nyimpan 1 game. Iya. Ya. Oh. Nah, Oke. temanku kan suka Arsenal nih. Karena dia dengan value-nya Arsenal kayak Apa value-nya? nggak tahu.
Maksudnya kayak dia ceritain Ya cerita ada dia apa? Cerita dia apa? Value-nya apa? mendukung gerakan-gerakan yang punya sesuai dengan value yang dia Apa itu apa? Nggak tahu. Biasa orang Arsenal mainnya cantik katanya. Dia kayak Mainnya sejarahnya bagus. gitu dia jelasin. Apa 28? Tapi aku nggak hafal. Invincibles. Pernah menang tanpa kalah. Pernah juara liga tanpa pernah kalah satu kali pun. Ya itu Iya. itu secara dia piala emas. Iya, Invincible. pokoknya dia suka terus dengan value-value yang dimiliki oleh Arsenal Termasuk ini gitu. 282 ya, men. Iya 82 Sama Man U. 5-0 sama Liverpool. Terus sama pertanyaannya, kan kalau dia suka Arsenal, temanku kan suka Arsenal ini karena value-nya. Nah kalau Dokter Tirta suka Liverpool karena apanya selain Itu yang bisa ngelawan bertahan arus. gitu loh, yang bisa bikin Loyalty bertahan. karena saat itu hancur banget timnya. Timnya jelek banget saat itu. Terus kita percaya proses. Ya. Tapi emang Gitu. keren sih itu. Pas Jadi diambil tato tuh alih itu tato di Tumben tangan itu. tumben membunuh. YNWA. Tumben Dokter muncul. Iksan udah lihat belum? Oh itu tartonya Liverpool. Iya. Sesuka tato itu dia. YNWA. Tapi tumben banget puji nih orang. Lah, kan kalau ada yang bagus kita apresiasi. Gak pernah sama kali aku jadi narsum dia muji Liverpool. Ya udah Gini, berarti gini. ini bagus. Oh, bagus. Dengan Gini. adanya aku berarti Betul. ada Terus kenaikan. kalau Dokter Gia kenapa suka MU? Aku. Karena iya selain dalam tim juga. katanya alasannya. 98 dong. Iya ya, karena Class of 98 itu kan. Iya ya, dari David Beckham sih. Gara-gara David Beckham Oh, yang David Beckham pertama. MU. David Beckham tuh MU. Iya. Mm-mm. Habis itu pindah-pindah sih. habis itu. Lanjut ke Ronaldo. Terus aku lihat dari Sir Alex-nya juga sama tuh kayak kebapaan gitu. Jadi sosok bapaknya aku lihat di situ waktu itu. Itu yang menang treble Class of 99, 98. tahun 99 tuh menang semuanya tuh. Oh, Treble. tapi Class of apa tuh namanya itu? 96. 92. 92. Oh, itu keren, MU keren. Nah, treble. kalau misalkan apa tadi kan dokter sukanya karena Beckhamnya. Kalau dianya apa namanya Nggak ada. pindah ke Liverpool katakan Gak mungkin. suka nggak? mungkin, Nggak nggak mungkin. Tapi ada satu pemain Liverpool udah kayak MU itu Michael Owen. Oh. Pengkhianat ya. Satu, Sampai sekarang ada gak aku satu. akuin legend itu. Tapi itu dokter jadi benci apa Iya. kayak biasa aja? Enggak. Padahal di Liverpool itu Owen itu number one-nya. Dia scoring Nggak, top nggak scorer aku akuin. semuanya. Ballon d'Or juga sama. Dan dulu tuh fans MU tuh ngocol banget pas aku kuliah. Apa tuh definisi ngocolnya? Gimana ya? Belagu. Belagu banget. Karena menang terus. Belagu banget. Oh. Belagu Ya. banget. Parah. Belagu banget. Lagi jago-jagonya 2008 itu. Nah, 2008 terus 2009. akhirnya pelatih favoritnya pergi, papuk lah mereka. hancur Gua langsung. habisin akhirnya, gua ecek-ecek. Tahun ini jago lagi. Yang tadi aku bilang Sir Alex Ferguson itu setelah dianya pensiun, wah tiba-tiba MU kalah terus gitu, nggak juara-juara lagi liga. Oh. Tapi gini. Kalau kali ini saya akan dukung Dokter Tirta. Saya doain Liverpool finish di atas MU. Amin. Kenapa Ya alasannya? nggak apa-apa, boleh dong. Nggak curiga saya, jangan didukung. Pas kalau Sial. Liverpool Kok nama gak jadi kayak gitu? Raditya Dika itu Mas Raditya kayak tukang jinx. Oh. Kan waktu itu saya dukung siapa? Iya, menang. MU ya, dan menang kan? Menang. Pernah saya dukung MU dan menang. JNX tau kan? Tahu Jinx tahu. Kayaknya sial nanti. Nggak jadi gimana? Mau didukung nggak? Jangan deh. Ya udah bener ya. Fair-fairan, netral aja. Ya kalau Kok netral? kalau di atas MU nggak apa-apa sih. Didukung aja. Oke, saya dukung ya. Betul. Karena dengan selisih tinggal ini, 3 poin soalnya. Agak Dengan dibariskan ini juga penampilan ke ya. MU. 5 penampilan. dengan ini saya Raditya Dika akan mendukung Liverpool untuk finish di atas MU. Betul. Ya. Kalau Liverpool nama fansnya apa? Kopites. 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 Kalau MU Apa ya? Penyambung ayam. aku punya hadiah. Apa nih? Bukan buat Pak Adi. Oh iya, enggak sih cuma nanya doang sih. Dokter Gia, Dokter Tirta. Wih. Ininya aja, dalamnya aja. Dalamnya aja. Dalamnya aja. Ini dilakukan biasanya biar karirnya aman. Oh enggak. Ah. Enggak buat ini aja. Nih. Dibukanya pelan-pelan ya dok. Saya membungkusnya dengan penuh hati. Beda bungkusnya. Imut aman. Be kind. Be kind. Pelan-pelan opo ini. Be kind, Semua cutie. bungkus kan endingnya ke tempat ini sampah. Benar. Ada Ini yang kita bikin lagi. mendukung generasi muda, inovatif dan Ih, kreatif. keren. Ada Keren. filosofinya, ada Ini filosofinya. kamu bikin sendiri? Enggak Waduh, sama dibuang teman. gitu aja ya. Sama temen? Iya. Ini Ini temenmu? Iya. Aku jadi keren gantengan di sini ya. Oh wow, keren. Ini ada banget. maknanya dok. Ini ikan koinya UMU. Oh wow. Koi MU. Enggak bercanda. Bukan Tapi tahu nih. Kata Saya Gia, lihatnya apa nih nih? buka tuh. Itu Dokter Gia. Jadi Rambut ini tuh jadi adalah panjang bang. Oh, nah ini ikan. Itu ikan. ikan. Ini maknanya yin and yang, kan tantrum dan tentram. Kok jadi kayak Genji dia? Ya, yin dan Tahu yang Kenji Indonesia. Zero. Ya. Iya, terus kan Liverpool ada apinya kan?
Nggak ada. Ada logonya di kanan kirinya nggak sih? Oh iya betul. Iya, terus kita masukkan elemen api. Kalau Dokter Gia kan sukanya Dok, lebih tahu terasi deh, Dok. bintang. Jadi saya masukkan logo Virgo di situ. Virgo. Oh, benar. Kenapa harus merah dan biru? Karena yin and yang. Yin dan yang. Yin hitam dan putih yang. itu. Ya Itu udah hitam. sih, Ya udah udah. protes aja, udah biar Ini aja. api karena saya hobi marah-marah itu. Enggak juga, semangat Mbak. Semangat membara. Semangat membara. Liverpool. Kamu tau Mortal Kombat kan? Tahu. Ini kayak Scorpion tuh kayak Sub-Zero. Aku Oh iya, Sub-Zero bener kayak banget. Sub-Zero. Iya, Sub-Zero, bukan kayak Sub-Zero. Sub-Zero itu. Pas buka topeng. Iya, tuh. Endingnya tapi kan kalah, menang ini. Oh iya, oke, iya. Oke. Terima kasih dokter-dokter udah mampir Terima ke sini. kasih. Terima kasih semuanya. Thank you so much.